Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A08 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berkaitan dengan sistem pemberi peringatan jalan raya dari dua arah tepi jalan, atau yang kami beri nama dengan Detromax. Nah, di sini ada pendahuluan, kemudian ada rencana pengujian, analisis sama kesimpulan. Baik, untuk pendahuluan bisa dilihat bahwa marka jalan itu merupakan hal terpenting, di mana dia sebagai uh, penyelamat atau pembatas antara lawan arah kendaraan. Jika tanpa adanya dia, maka dia akan terjadinya peristiwa kecelakaan, sehingga dibutuhkan sistem yang dapat mendeteksi kesesuaian jalur berdasarkan posisi mobil untuk mendeteksi adanya markah atau tidak adanya markah dengan menyesuaikan antara pinggir jalan kiri dan kanan menggunakan computer vision berbasis deep learning. Oke, baik. Kemudian ada rencana pengujian akan dijelaskan oleh Muhammad Andrian. Baik, saya akan melanjutkan tentang rencana pengujian. Jadi rencana pengujian yang pertama itu pengujian fungsionalitas, di mana pengujian fungsionalitas ini dilakukan untuk mencari dan menemukan kesalahan fungsi dari sistem yang dibuat. Pengujian fungsionalitas ini dilakukan secara berulang-ulang hingga tidak ditemukan lagi kesalahan pada fungsi sistem. Pengujian yang kedua yaitu pengujian akurasi, di mana pengujian akurasi ini dilakukan untuk mengetahui tingkat akurasi sistem pada saat pengambilan frame markah jalan atau tanpa markah jalan, pendeteksian markah jalan, plot markah jalan jika tidak terdapat markah jalan, hingga informasi posisi berkendara di jalan yang sudah diplot markah. Pada tahap ini memastikan dataset akurasi dengan kode yang telah dibuat. Pengujian yang ketiga itu pengujian posisi dan skala frame, di mana pengujian posisi dan skala frame dilakukan untuk menentukan sudut pandang yang sesuai dalam mengambil frame yang tepat dan presisi, sehingga pemrosesan yang didapat dari hasil pengolahan akan menjadi lebih efektif dan hasil yang didapatkan valid. Pengujian yang terakhir itu ada pengujian usability testing, di mana pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah sistem sudah sesuai dengan kebutuhan user. Pengujian ini dilakukan dengan memasang alat dan sistem pada monitoring pada user, yaitu supir yang ingin berkendara di jalan raya, kemudian melakukan wawancara terhadap user untuk pengembangan sistem. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Tika. Baik, untuk skenario pengujian, skenario pengujian ini digunakan agar pengujiannya lebih terarah. Pada tahap ini, melakukan skenario pengujian usability testing, di mana akan ada dua prototipe, yaitu kamera wireless untuk mendapatkan gambar akan keadaan pada area jalanan yang tersedia markah ataupun tidak tersedia markah. Kemudian, Figma untuk menampilkan fitur yang disediakan pada Android yang terhubung dengan kamera melalui koneksi Bluetooth atau Wi-Fi yang berfokus pada informasi ada tidaknya marka jalan tersebut. Next, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada pelaksanaan pengujian. Di user pertama ada Khairuz Zikri, dia merupakan teman dekat yang alasan memilih usernya karena beliau sudah berpikir Next. Di user kedua ada Julfikar. Ia merupakan teman satu kos. Alasan memilih user karena ia bisa mengendarai mobil jadi lebih menjalur. Next. Di user ketiga dikarenakan ia memiliki pengalaman sebagai supir
dengan jarak di user keempat ada Febriliansyah. Ia merupakan abang ipar. Alasan memilih user karena ia telah mempunyai pengalaman dalam mengendarai mobil. Next. Di user kelima ada Abiu. Ia merupakan saudara. Alasan memilih user karena beliau memiliki pengalaman yang baik dalam mengemudi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raffi. Baik, terima kasih. Untuk aktivitas pertama, ada pertanyaan, yaitu apakah user paham untuk menghubungkan dan menggunakan semua fitur ini secara mudah dan efisien? Next. Untuk aktivitas yang kedua, apakah user paham dengan aplikasi yang dibuat dan apakah aplikasi tersebut tergolong susah atau tidak? Menurut si user, aplikasi ini mudah dipahami, berdasarkan fiturnya terbanyak dan cara masuk yang mudah. Next. Untuk aktivitas ketiga, apakah user bisa menjalani aplikasi dengan baik? Memantau user saat menggunakan prototype. Untuk urainya, memantau user sangat menjalankan aplikasi. User paham dengan aplikasinya, tetapi ada beberapa fitur yang kurang dipahami. Next. Untuk yang keempat, apakah user mengerti menggunakan aplikasi atau ada tampilan aplikasi yang membingungkan? User tidak kebingungan sama sekali dalam menggunakan aplikasi karena terlihat tampilan simpel. Next. Untuk yang terakhir, apakah paham cara menghubungkan kamera dengan mobile berbasis Android? User kurang mengerti terhadap cara untuk membangun kamera dengan Android, juga menyarankan untuk menambahkan tutorial agar mudah digunakan. Next. Untuk lokasi pengujian, untuk user pertama melakukan di Zoom meeting pada 17 Februari 2023 jam 15.40 oleh Mirsalari. Untuk user kedua melakukan pengujian oleh Muhammad Andrian, user ketiga oleh Hatika Marlinda, user keempat oleh Elsa Audia, dan yang kelima Raffi Fiatullah. Next. Untuk hasil analisis akan dijelaskan oleh Misalari. Baik, untuk poin hasil analisis, jadi berdasarkan pengujian usability testing itu didapatkan adalah dengan menggunakan dua prototipe, itu ada kamera sama Figma, itu menampilkan informasi ada tidaknya markah pada jalan raya, itu memberikan kemudahan kepada si user. Yang kedua, itu pengujian ini hampir 80% dimengerti oleh si user dalam mendeteksi halnya markah jalan dalam segi penggunaan yang lebih mudah. Yang poin ketiga itu fitur untuk melakukan atau digunakan si user itu termasuk mudah. Namun ada beberapa user yang terlihat sulit dalam melakukan koneksi atau mendapatkan notifikasi yang tidak semudah yang diperkirakan ketika membuat aplikasi ini. Kemudian kesimpulannya, jadi berdasarkan daripada pengujian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa beberapa user yang telah diwawancarai oleh anggota itu sudah mengetahui paham tata cara menggunakan aplikasi berbasis mobile untuk mendeteksi untuk sistem mendeteksi markah jalan berdasarkan arah kedua pinggir jalan. Namun dari ketiga fitur yang digunakan tersebut ada fitur-fitur yang masih kekurangan seperti warning sistem notifikasi itu yang tidak muncul secara otomatis. Kemudian ada juga koneksi atau membuat koneksi antara kamera dengan aplikasi mobile berbasis Android tersebut. Maka dari hal tersebut pengujian ini dapat disimpulkan sudah berjalan dengan baik dengan adanya perbaikan di fitur-fitur notifikasi sama
fitur untuk melakukan koneksi. Oke, baik. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Hadana wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.